mungkin dengan adanya tokoh-tokoh yang dimunculkan sebentar itu dianggap untuk menghidupkan cerita gitu loh. Doesn't seem fair. Lebih mementingkan hal yang besar, bahwa ada cinta besar yang lain yang harus dia lebih perjuangkan gitu sih. Halo Sobat Ngopi Asik, kembali lagi di channel YouTube-nya Ngopi Asik. Hari ini aku lagi seneng banget nih, soalnya aku dan Bro Ali pengen ngebahas tentang film yang lagi hits banget buat kalangan fans Marvel. Tapi sebelum itu kita mau salam dulu, gimana Pak? Kayak gini ya. Oke. Biar nggak dimarahin Mbak Dia. Itu dua. Yeay. Gimana gitu Pak? Iya. Kayak gini ya, dia jangan Mbak Dia. Itu salam tradisi kita. Nah, hari ini kita mau bahas film apa Pak? Doctor Strange. Doctor Strange. Nah, film Doctor Strange ini kalau teman-teman belum tahu merupakan sequel kedua dari Doctor Strange yang pertama, dan ini baru keluar minggu lalu ya Pak ya? Tanggal 5 Mei kemarin. Nah, kalau kita mau bahas tentang Doctor Strange, kayaknya kita bahas dulu dari sudut pandang filmnya, sutradaranya. Mungkin apa ya? Kalau saya boleh lihat, sutradaranya itu namanya Sam Raimi. Kalau Bapak mungkin nonton kan pasti kayak agak beda dari superhero sebelumnya ya Pak, film superhero sebelumnya. Iya. Kayak misalnya lebih horor nggak sih Pak menurut Bapak? Iya. Kayak lu banyak jump scare-nya nggak sih Pak menurut Bapak? Betul. Beda banget tapi ya? mungkin ya kalau masalah jump scare-nya itu kan apa ya? Ada bumbu baru lah ya istilahnya. Maksudnya kayak kalau kayak kedatangan Nawanda itu tiba-tiba menakutkan, masih dibikin menakutkan gitu ya, pakai cara menegangkannya kok berbau horor gitu ya, kan? bukan trailer biasa gitu yang set apa gitu. Langsung kayak gini kan Pak, zing gitu kan ya, Pak? betul. Nah itu juga mungkin ya sentuhan baru juga gitu. Kadang orang kan bosan juga dengan bentuk yang lama gitu, jadi pengen suatu sentuhan yang baru di situ gitu. Terus si Sam Raimi ini juga kan dia pernah bikin film, Bapak kalau tahu Evil Dead itu film horror thriller yang paling besar aku tonton itu dia bikin. Dan sama Spider-Man Tobey Maguire dia juga yang bikin gitu Pak. Nah makanya kayak ada sensasi-sensasi dari horornya. Tapi kalau dari sisi lain visualnya mungkin menurut Pak Ali, apakah dia bisa menggambarkan sebenarnya dari si sihirnya si Doctor Strange ini? Kalau Marvel itu pandainya Marvel ya, artinya ini apa? Dia film itu kan artinya membuat orang percaya kan. Nah, bagaimana cara membangun orang percaya? Artinya sesuatu yang abstrak itu dijadiin seolah-olah nyata seolah-olah gitu. Ada jadi gitu. Efeknya dan sebagainya. Kalau memang di dunia nyata ada nggak sih kayak gitu, atau ada nggak sih misalnya kita harus berpindah dari satu alam satu ke orang lain dan sebagainya gitu. Itu kan enggak, tapi kan mereka berhasil membangun logika itu kan yang membuat orang percaya kan. Kurang ajarnya kayak gitu loh. Kalau mungkin di satu kita dimanjakan dengan visual yang seperti apa, di yang kedua juga mereka mungkin punya ide-ide yang lain, kayak misalnya munculnya monster yang kayak semacam gurita itu kan aku juga termasuk suka dengan yang itu gitu loh, realistis gitu ya, realistis dan sebagainya gitu. Itu sih menurut aku, maksudnya tangga menuju logika yang bisa diterima itu Marvel sih paling bisa ya. Paling apalagi mungkin secara pengenalan karakter dan sebagainya udah dibangun di awal. Itu sih. Terus sampai kadang kayak misalnya kita keluar dari bioskop masih kayak gini-gini nggak sih Pak? Iya. Gini-gini karena kayak kita ngerasa kalau itu tuh beneran ada kan, dari gaya dia bikin cerita. Betul sih. Kalau menurut lu apa yang lu tangkap dari keseruan di Doctor Strange kedua ini? Aduh, kalau gue mau ngomong itu kayak harus 2 video kali ya Pak. Karena gue jujur, maksudnya kita berdua di sini bukan fanatik fans Marvel ya Pak ya, cuma kita penikmat aja. Tapi yang gue tangkap dari film ini tuh keseluruhan sih bagus. Kayak misalnya kita puas banget kalau dari visualnya tadi Pak Ali bilang udah bagus, kayak benar-benar realistis. Tapi dari segi karakter ya, mungkin teman-teman di sini saya mau ngasih dulu kalau ada spoiler. Tapi di sini banyak karakter-karakter yang terbilang mubazir ya Pak ya. Gitu ya. Kayak ada beberapa tokoh-tokoh, mungkin Pak Ali kalau udah nonton ada kayak namanya tokoh Illuminati ya Pak ya. Itu kan kalau di film dia itu merupakan
Avengers-nya dunia itu, jadi harus paling kuat lah istilahnya. Tapi di film ini kayaknya terlalu cepat gitu Pak, kayak gajian, ngerti gak, cuma lempang lewat doang. Cameo-nya ya, cuma Kayak cameo-nya doang, jadi agak sedikit upset gitu. Tapi mungkin kita kadang-kadang nggak tahu ya pertimbangan si filmmakernya juga. Iya, Ya. benar juga Kadang-kadang mereka juga nggak bisa memenuhi semua kepuasan dari penonton masing-masing gitu. Kadang-kadang mungkin dengan adanya tokoh-tokoh yang dimunculkan sebentar itu dianggap untuk menghidupkan cerita gitu loh. Maksudnya bagian dari suatu cerita itu, tapi mungkin memang porsinya sedikit gitu loh. Iya. Tapi mungkin jadi plus minus kali ya. Maksudnya kita nggak mengambil dari sisi kurangnya, tapi kadang-kadang kalau di sudut pandang yang lain juga malah bagus, jadi cinta itu hidup gitu, bahwa ada menguatkan mungkin kekuatan dari si tokoh antagonisnya misalnya. Iya. Kayak gitu aja langsung disikat-sikat aja gitu kan. Kayak berarti si Scarlet Witch ini kuat banget gitu kan, bisa ngancurin ini. Tapi aku punya salah satu fans teori dari fans Marvel ya. Katanya kalau Illuminati ini memang di paralelnya dia, di universe dia itu memang seperti Avengers, jadi nggak terlalu kuat Pak. Tapi nanti mereka akan muncul lagi di universe aslinya si Doctor Strange ini. Jadi ada 2 Illuminati sebenarnya. Nah, aku sih bakal nunggu banget gimana cara Doctor Strange bakal membentuk si Illuminati ini di universe aslinya gitu. Pasti aku nunggu banget sih. Nah, kalau misalnya Bro Ali, dari setiap karakternya itu apakah mereka udah cukup gitu Pak? Kayak misalnya dari gaya dia, kayak si Wanda kan kayak dari gaya dia amarahnya gitu, apakah itu udah cukup menggambarkan dari sisi dari sisi apa? Dari sisi keibuan dia misalnya kayak dapat banget sih. Mungkin ini menjadi sesuatu yang berbeda ya, maksudnya menurut gue juga maksud keberanian Marvel atau mungkin si filmmakernya kemudian dari orang yang superhero ada jumping karakter. Ya nggak sih, tiba-tiba orang yang baik melawan kejahatan, tapi kemudian dia membentuk menjadi kejahatan itu sendiri gitu. Artinya itu ada jumping karakter buat sosok superhero ini. Pada mungkin di film lain dia menjadi seorang hero, tapi di sini mungkin menjadi anti-hero-nya gitu. Nah itu menurut gua ini unik. Ini unik ya, maksudnya ada jumping karakter di situ, di mana mungkin akhirnya sebenarnya ini suatu bentuk peperangan antara rasa dan logika sebenarnya. Cuma mungkin Wanda sebagai perempuan ibu lebih memenangkan rasanya gitu. Perasaannya lebih dimenangkan, bukan logikanya gitu. Apalagi dengan cinta dia sebagai seorang ibu kepada anak, misalnya dia pengen seorang superhero itu adalah punya keinginan untuk kehidupan normal gitu. Tujuan kehidupan normalnya Wanda adalah 2 anak itu gitu loh. Nah itulah yang akan mengalahkan logika dia. Cuma mungkin akhirnya punya proses yang salah, yang punya berakibat fatal dengan orang lain gitu, yang mungkin menghancurkan dan sebagainya. Itu seperti itu ya maksudnya. Nah Marvel itu bisa melakukan sentuhan itu, padahal mungkin peperangan yang sesungguhnya, peperangan yang paling besar justru buat Wanda itu adalah peperangan untuk melawan dirinya sendiri dari sisi yang lain gitu loh. Pokoknya si Wanda ini kayak mempertaruhkan antara dirinya sendiri, egonya sendiri atau orang lain gitu ya Pak ya. Betul. Padahal sebenarnya mungkin ini ya buat Doctor Strange yang mereka saling kenal nggak sih? Siapa? Sebelumnya Wanda sama Doctor Strange kan saling kenal. Makanya mungkin ini adalah sisi emosi yang nggak aku kenali gitu loh dari si Wanda itu gitu loh. Ya kan mungkin selama ini udah saling kenal, saling mendukung dan mungkin bertempur bareng, tapi kok sekarang dia berubah gitu. Artinya ini adalah satu sisi emosi yang nggak dikenali oleh Doctor Strange tentang Wanda itu gitu loh. Menurut aku ini permainan yang menarik ya gitu, maksudnya permainan yang dibuat oleh si filmmaker itu sendiri gitu loh, dan kita akhirnya terhanyut ke dalam pertempuran itu gitu. Dalam situasi Wanda juga. Dan kalau Pak Ali juga lihat kan pasti sebenarnya kalau si Dr. Strange juga ngerasa apa yang si Wanda rasain hampir kejadian sama juga kan Pak, kayak Wanda juga ya. Betul. Aku lihat maksudnya di alam yang lain dia juga harus melawan rasa cintanya sama si Christine kan. Iya, betul. Kayak si Christine di dunia yang lain ternyata suka sama gue juga, tapi kalau di dunia gue dia udah nikah gitu kan. Nah, jadi kayak
kalau si Dr. Strange-nya punya pikiran jahat juga, egois juga, mungkin dia pakai Darkhold juga kan Pak, buat ke iya, maksudnya biar dia kembali kepada si Christine ini. Iya betul. Maksudnya cuma kan mungkin di sini Dr. Strange lebih memenangkan logika dia kan, memikirkan yang lain. Mungkin dalam konteks film ini ya, maksudnya kayak gitu. Terus mungkin kita juga melihat bahwa kadang-kadang seorang di sini yang kayak lagi tadi si Dr. Strange juga harus mungkin lebih memprioritaskan hal besar lain ketimbang rasa cinta dia kepada si Christine itu gitu. Dan mungkin kalau kita amati juga hal yang sama dirasakan oleh superhero lainnya nggak sih? Maksudnya mereka mungkin besar gitu di mata orang yang ditolongnya gitu. Tapi mungkin dia akan kehilangan sesuatu yang mungkin berkaitan dengan rasa ya nggak sih? Boleh dibilang kalau superhero harus miskin asmara ya nggak sih? Yang perlu melihat itu nggak? Iya, makanya di film itu kan si variannya Dr. Strange kan bilang, "Are you happy?" kata dia gitu kan. Makanya dia nanya kan, "Lu seneng gak sih? Gitu, lu bahagia gak sih?" Makanya dia sempat mikir pertama kan, sebenarnya gua apa sih yang gua dapetin dari jadi superhero ini? Cinta nggak ada kan gitu. Makanya dia masih mikir juga dan akhirnya di akhir film dia bilang sama si Wong kan, "Are you happy?" Si Wong bilang, "Gue bersyukur untuk apa yang gue dapat hari ini." Makanya dia dapat apa yang dia dapat hari ini, jadi dia bersyukur gitu. Tapi mungkin gini ya Pak, dia nggak kehilangan cinta, rasa cinta yang dimilikinya. Tapi mungkin untuk hubungan interaksinya yang mungkin dia kehilangan itu, maksudnya mungkin lebih bucin atau ada percintaan hubungan kemesraan atau apa gitu, atau memiliki dan sebagainya gitu. Ada interaksi balik dari si Christine-nya gitu. Tapi rasa cinta itu tetap utuh. Apalagi kalau lu baca dari jam tangannya dia yang dahulu itu. Waktulah yang akan berbicara bahwa waktulah yang akan berbicara kepadamu betapa aku mencintaimu gitu. Di jamnya itu ya. Iya, betul. Itu kan sebuah pesan yang menurut gua ya buat gua sih dalam ya. Ubu banget ya. Bucin kalau istilahnya bucin ya sekarang ya. Emang kalau masalah cinta kayaknya superhero itu selalu kalah ya Pak ya. Iya. Selalu kayak cinta itu ternyata bisa melukai pasangannya, misalnya jadi superhero bisa melukai pasangannya. Tapi hal itu sebenarnya juga sama ya yang di DC itu kayak mungkin Batman ya. Batman kan juga dia berkorban kan. Maksudnya mengorbankan rasa yang untuk wanita yang dicintainya dia gitu. Kadang-kadang mereka kayaknya lebih mementingkan hal yang besar, bahwa ada cinta besar yang lain yang harus dia lebih perjuangkan gitu, ketimbang mungkin rasa cinta dia kepada lawan jenis di situ. Kayak gitu sih ya, maksudnya ada hal yang itu. Baik pun Marvel maupun DC kayaknya untuk superhero kayaknya sama. Ya berarti intinya sama-sama kayak manusia biasa juga. Manusia biasa juga. Ya, menggambarkan juga kayak bagaimana superhero juga mengalami putus cinta juga, asmara juga gitu ya. Tapi penggambaran dari film ini menurut gue sih emang bagus ya Pak ya, kayak gak terlalu mengecewakan banget kayak film-film superhero lain yang ngebosenin, yang terlalu banyak efek. Dia nggak begitu, kayak ini ada cintanya, ada keluarganya. Kalau Bapak lihat Doctor Strange itu selalu suka sama anak-anak, tahu nggak kenapa? Karena dia dulunya seorang dokter. Makanya dia jagain si Peter Parker, dia jagain sampai si American Chavez ini kan dia lindungin banget kan. Dia ngerela ngelindungin segalanya demi si American Chavez ini. Makanya kayak ada sisi-sisi keluarganya juga. Dia nggak luput, maksudnya dia nggak merubah karakter dari karakter dia yang sebelumnya. Maksudnya tetap konsisten di situ. Bener, konsisten banget sih. Konsisten. Maksudnya dia tetap punya rasa yang sama dimana ketika dia menjadi dokter itu gitu loh. Maksudnya dia hatinya tetap punya kasih gitu ya sama anak-anak dia masih sayang. Begitu juga mungkin dengan karakter si Wanda juga seorang ibu itu ya, walaupun mungkin dia punya suatu proses yang agak keliru gitu ya. Sebenarnya itu kesalahan dia sih kan ya Pak ya, karena dia membuat realita yang nggak nyata tapi dia pikir itu beneran bisa dibuat nyata sampai akhirnya dia mengorbankan segalanya pakai, atau semacam orang terjebak di dalam imajinasinya sendiri gitu. Gitu sih. Nah untuk selanjutnya mungkin di akhir film kan ada post credit scene-nya, itu kayak mungkin kelanjutan daripada film ini lagi kali kelanjutannya Pak. Dan yang saya dengar sih yang Bapak kalau lihat cewek terakhir pakai baju ungu tuh yang robek, yang robek itu layar itu kan, itu tuh merupakan pasangan untuk pengganti Christine. Iya. Dan dia itu
kayak bakal menikah kalau menurut komik ya, dia bakal menikah. Tapi kalau di Tapi kita tunggu ya, apakah Marvel akan sesuai komiknya atau memang. Dan ini penyihir juga Pak, mau bayangin coba penyihir lawan penyihir. Istrinya, gua bakal nunggu banget sih. Berarti mungkin secara story rock bakal happy ending bakal happy ending kalau menurut komik ya. Karena dia bakal menikah. Iya. Kalau menurut gua bakal jadi kelanjutan yang bakal epic banget karena Doctor Strange ini sudah dibungkus rapih dari di awal sampai akhir ini. Dia bakal kayak jadi satu istilahnya kayak Iron Man yang sekarang lah gitu. Misalnya dia yang bikin segala sesuatu jadi lebih aman gitu. Iya betul. Oke. Kalau teman-teman mungkin ada teori-teori lain. Kalau menurut lu ada pesan besar di Doctor Strange 2 enggak sih menurut lo? Menurut gue atau semata-mata hiburan aja gitu loh. Kalau menurut saya, Doctor Strange 2 ini recommended banget buat kalian tonton. Tapi sebelum kalian tonton ini, kalian sebaiknya nonton dulu Doctor Strange pertama. Kalau belum Doctor Strange pertama, kalian nggak bakal ngerti. Tapi kalau setelah Doctor Strange pertama udah tonton lagi seriesnya WandaVision karena ini satu alur sejalan sama Doctor Strange-nya si Multiverse of Madness ini. Jadi kalian harus tonton dulu sebelum nontonnya ini ya Pak. Iya betul. Kalau tadi kembali kepada pesan ya. Kalau aku sih maksudnya kalau memang secara besar dia entah apa, tapi kadang-kadang si Marvel itu punya pesan-pesan kecil di dalam scene-nya, entah sebuah dialog apa mungkin tentang sebuah putus asaan, terus harapan untuk mencapai untuk bangun dari keputusasaan itu gitu loh. Dan akhirnya ya mereka berhasil juga gitu, maksudnya tokoh-tokoh protagonisnya itu nggak menyerah dengan situasi itu gitu loh. Terus akhirnya si Wanda itulah yang akhirnya memenangkan dirinya sendiri. Iya kan? Akhirnya harus dia sendiri yang mengalahkan dirinya sendiri ya Pak. Betul. Dia akhirnya logikanya yang kemudian jalan bahwa apa yang mungkin selama ini di obsesi dia itu salah. Ya kayak gitu. Menarik sih menurut aku. Maksudnya ada gol-gol kecil, maksudnya ada pesan-pesan tersirat di film Marvel itu, walaupun mungkin orang datang juga pengen mendapat suatu hiburan ya di film ini. Tapi salah satu kata-kata yang paling aku suka dan yang populer di film ini adalah ketika Doctor Strange bilang sama si Christine kalau gue bakal mencintai lu di setiap universe. Itu mau bayangin aja tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya berarti gitu ya, kalau kita kembali awal kepada pembicaraan kita, artinya si Doctor Strange itu punya cinta yang besar, nggak berubah kepada si Christine, walaupun mungkin cintanya nggak sempurna, maksudnya cintanya nggak dua arah gitu ya, maksudnya si Christine akhirnya mungkin menikah dengan orang lain, dia tetap punya cinta yang sama, punya rasa yang sama ketika di alam yang berbeda. Asik. Jadi I love you in every universe guys. Pada akhirnya waktulah yang akan berbicara kepadamu betapa aku mencintaimu. Asik. Pengen beli deh jam. Iya, anjir. Gue kayaknya kalau pengen pesen jam pengen gue jadi custom. Iya, custom tulisin kayak gitu loh. Pengen jadi cowok kayak Doctor Strange gitu. Tapi seru banget ya Pak, filmnya seru banget. Buat anak muda dan orang tua cocok lah ya untuk ditonton, nggak terlalu berat dan pokoknya seluruh penggambarannya udah dibungkus rapi sama si Sam Raimi. Pokoknya kalian harus tonton. Ini gak spoiler ya Pak, cuma kita mau nge-review aja ya. Iya betul, oke. Oke, demikian video ngopi asik dari Bro Ali dan saya Joel. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Juga komen kalau kalian mau apa yang bakal kita review selanjutnya. Oke, see you next video. Dah.